Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah Baik. baik, Alhamdulillah Bu. baik. Sebelumnya Ibu absen dulu nama-nama agar saya itu tahu siapa yang masuk dan tidak masuk. Untuk ketua kelas Yang perempuan lah, Bu. ada yang tidak Kali-kali masuk. ketua kelas perempuan kah? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Eh, Kita lanjut dengan pelajaran kita. Tapi sebelumnya untuk lebih barokahnya kita itu harus berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas atau siapa yang bisa mewakili. Mungkin Saya, Pak Bu. Heri. Pak Heri. Iya, Bu. Ayo silakan Pak Heri. Eh, Baiklah teman-teman semua, mari kita berdoa dulu supaya kita mendapatkan ilmu yang berkah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni fahma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jam Amin. banyak, Pak. Terima kasih pada Nanda Hairianto. Nah, kita lanjutkan dengan pembelajaran, yaitu pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang adab salat dan zikir. Nah, tetapi sebelumnya tentang sholat itu pernah kalian pelajari sebelum masuk di jenjang MTS, yaitu di jenjang MI. Kalau nggak salah itu di kelas 4 ya. Ya, Bu. Masih lupa, Bu. Ya. Lupa. Nah, terus kalau tentang sholat berarti insya Allah masih bisa karena ini suatu pekerjaan atau kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Nah, ada yang tahu apa itu sholat? Salat itu mendekatkan diri kepada Allah, Bu. Tiang agama. Salat Nah, itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta. nah, alhamdulillah ternyata semua masih mengingat pelajaran sebelum-sebelumnya. Nah, dan adapun tujuan kita mempelajari daripada adab sholat dan zikir yaitu untuk memperdalam pengalaman kita dan koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun cakupan materi kita pada hari ini yaitu, nah cakupan materi kita pada hari ini yaitu yang pertama pengertian salat dan zikir, cara-cara membiasakan salat dan zikir, terus memanfaatnya, dalilnya, dan praktik salat dan zikir. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian salat dan zikir. Pengertian salat dan zikir itu ada dari segi bahasa dan ada dari segi istilah. Bisa dilihat jahitan anak? Bisa Ibu. dilihat materinya? Ya, Bu. Bisa, Ibu. Nah, pengertian sholat yaitu ada dari segi bahasa, ada dari segi istilah. Sholat menurut bahasa yaitu doa. Sedangkan istilah yaitu gerak bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yaitu dalam rangka menyembah atau beribadah kepada Allah. Nah, sedangkan zikir
itu juga ada dari segi bahasa, ada dari segi istilah. Zikir menurut bahasa yaitu mengingat, menyebut. Nah, sedangkan menurut istilah yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan konsentrasi untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara-cara membiasakan salat yaitu menyadari bahwa ibadah yang paling pokok atau sholat itu adalah yang paling utama. Nah, Menyadari bahwa ciri utama orang Islam itu adalah sholat. Yang ketiga, menyadari bahwa sholat itu adalah doa. Doa. Nah, terus cara-cara membiasakan zikir yaitu menyadari bahwa dengan berzikir berarti mengingat akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa zikir banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia, menyadari bahwa zikir adalah pelengkap sholat, dan membiasakan diri membaca takbir, tahmid, tasbih, dan tahlil. Adapun manfaat sholat, yaitu dapat melaksanakan kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Dapat lebih dekat dengan Allah, perasaan menjadi tenang, semakin menyadari akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manfaat zikir yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendukung sholat, itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk menyehatkan manusia dari penyakit-penyakit yang dideritanya. Nah, adapun dalil tentang salat yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77. Bisa dilihat Nanda Heri? bisa Bu. Coba dibacakan itu Dalilnya Bu. Quran suratnya. Saya Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Ya, terima kasih Ibu ucapkan kepada Nanda Hari karena Ibu tidak bisa membaca karena dalam keadaan ada halangan. Nah, itu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Nah, selain dalil tentang sholat, berarti ada juga dalil tentang zikir. Ayo, siapa yang Susan. Saya Bu. yang mau membaca? Ayo. Saya Bu. Ya, dalil ayo. zikir, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa ta'ma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Nanda Kasim Rukmake. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, setelah kita mengetahui tentang dalil, berarti kita itu harus mempraktikkan sholat, yaitu dilakukan pada waktu sholat disesuaikan waktunya, atau waktu sholat fardu, waktu sholat sunnah itu harus disesuaikan. Baikkan Bu. Bacaan sholat itu juga disesuaikan.
Nah, setelah salat, terus berzikir, jangan langsung kabur, jangan langsung lari. Biasa kelompok sebelah, Ya, Bu. kalau waktu kecil-kecil itu kebiasaan kalau udah salam langsung lari. Tapi kan ini udah besar, udah tingkat sanawiyah. Ya, kalau waktu masih kecil kebiasaan itu semua langsung lari. Apalagi kalau sholat berjamaah, ingin langsung cepat pulang. Nah, itu adalah materi kita tentang adab, salat, dan zikir. Zikir. Nah, kita simpulkan di sini yaitu salat menurut bahasa adalah doa, salat secara istilah yaitu bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam Salam. yang hanya dalam rangka menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah. Begitu juga dengan zikir. Zikir menurut bahasa yaitu mengingat, menyebut. Nah, zikir menurut istilah itu kegiatan yang dilakukan dengan konsentrasi untuk mengingat Mengingat Allah Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Terus manfaat salat yang pertama yaitu dapat melaksanakan kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perasaan menjadi tenang, semakin menyadari akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudkan manusia berakhlakul karimah. Adapun manfaat zikir. Manfaat zikir yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua sebagai pendukung sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat menyehatkan manusia dari penyakit yang dideritanya. Nah, itu adalah rangkuman materi daripada adab salat dan zikir. Nanti kalian bisa menganalisisnya di rumah dan nanti untuk hasilnya besok Ibu terima untuk pertemuan yang akan datang. Bisa, Ya, anak-anak? Bisa, Bu. Halo, Bu. Ya, harus bisa. Ini waktunya 1 minggu, masih lama. Nah, tapi itu harus di store besok pas masuknya. Ya. Nah, untuk kira-kira sampai di sini udah mengerti? Ngerti, Sudah, Bu. Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Berarti kita tunjukkan dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan minta perwakilan dari siswa atau peserta didik untuk membacakan doa penutup. Silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah terima materi atau ilmu dari Ibu Guru Zulfan, ya teman-teman. Terima kasih juga kepada Ibu Guru dan ilmu. Terima kasih Nanda Herianto. Kita cukupkan sampai di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.